size-nya. Nih ya Bu, saya tunjukkan. Jadi ini datanya 1% dari milik Kagel. Iya. Seharusnya betul, Bu. data training ya. Data training ya. Data training. Betul. Data test Bu, bukan data training. Data. Karena kalau saya ambil data trainingnya 99%. Masih banyak, Bu. Makanya saya ambil data testnya yang ukurannya 0,1% aja. Yang paling kecil. Data tesnya. Iya, yang saya ambil data tesnya. Data trainingnya adalah berapa? Data trainingnya 99,9% dari 80.000. 86.000 ini ukuran sebenarnya. Ada 86.000 abstrak. Artinya 86.000 itu bisa digunakan. Bisa Bu, cuman device yang sekarang nggak mumpuni. Makanya saya kecilkan. Itu nggak di-download toh, di link ke sana doang langsung, and then you do something computation. Komputasinya yang nggak kuat Bu, RAM-nya penuh. Ini RAM ini biar langsung melonjak penuh, minta restart. Oh, oke. Bukan disknya tapi RAM-nya. Oke. Tuh, itu masalahnya di situ. Nah, ini sudah yang pertama kita kan figur preprocessing, terus ceritakan data-datanya. Nah, ini. Sebentar, saya masih masalah kemampuan laptop atau kemampuan itu. Bagaimana orang-orang bisa sampai mengerjakan hal itu yang besar-besar ya, kayak datanya Pak Priyo nih. Selamat malam Pak Priyo. Bukan nanti malam Bu. Nanti datanya Pak Priyo juga saya potong kok Bu kalau pakai Google Colab saya. Saya sebenarnya bisa sebenarnya di sini ada satu sih Bu, GPU. Cuma saya belum pernah coba. Nah, karena kan dia pakai jam. Sebentar, kita kan punya GPU nih, belum dipakai nih. Siapa yang mengerjain itu nih? Aku udah beli. Kan tunggu lab dulu. 50 juta. Ya Bu, tunggu labnya jadi dulu kan kemarin. Oh gitu kan. Karena masih di ruangannya Bu Hana untuk GPU-nya. Nggak bisa ya langsung dipakai? Harus dirangkai di tempat. Karena itu kan terpisah-pisah. Layar monitor sendiri, CPU semua sendiri, harus dirangkaikan dulu. Butuh space, Bu. Iya. And can you do it, or aku harus pilih orang lain? Mungkin Ibu harus pilih orang lain. Saya tidak berani, Bu. Saya lebih ke tidak berani. 50 juta, Bu. Gak mampu saya, Bu. Oh. Oke. PY nih. Siapa yang ngerjain itu ya udah beli GPU. Tapi sementara mau pasang di mana, Bu? Loh, nanti semuanya di lab kan? Nah iya, labnya aja belum clear, Bu. Oke, siap. Ya, selanjutnya silakan. Terima kasih. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, ini nama teknik yang dipakai adalah NLP. Natural Language Processing. Saya tertarik dengan NLP, gitu ya. Jadi bagaimana kita menganalisa data teks, entah data teks, data suara juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi saya kurang gak masuk di konsentrasi image processing, tapi di NLP, Natural Language Processing. Nah di sini keunikannya adalah komputer itu dia tuh tidak punya kemampuan untuk menghitung teks, menganalisa teks secara matematis dan komputasi, sehingga teksnya itu harus dirubah dulu jadi vektor, jadi suatu angka. Nah, di sini saya juga udah buat beberapa cara. Udah jadi, tapi dengan jumlah data yang kecil tadi. Begitu. 800. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Nah, kalau misalnya kita bisa pakai yang itu, ya mungkin saya akan coba run dengan data sebenarnya. 80.000 itu. Nah, ada beberapa sih, ini sekaligus saya share supaya kalau teman-teman nanti yang tertarik mau NLP, NLP itu banyak misalnya seperti sentimen analisis dari review, dari komentar, lalu kita mencari kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk misalnya untuk marketing, untuk klasifikasi customer, pelanggan, mana yang loyal, mana yang enggak, itu bisa dipakai. Sehingga banyak untuk marketing. Nah, kalau dalam program ini yang saya buat ini,
tujuannya adalah untuk mencoba mengklasifikasikan kemampuan research competence. Jadi kemampuan meneliti para tim matching fund. Tapi saya batasi juga, sebenarnya kan tim matching fund banyak. Tapi saya kesulitan kemarin mencari paper, misalnya paper Pak Heri. Itu kan saya susah banget tuh cari. Karena harus ambil abstrak. Nah, makanya saya batasi aja tim yang merupakan dosen. Sehingga ada 7. Yaitu Pak Surya, Bu Hana, Pak Hin, Pak Ad. 8, mohon maaf. Pak Hin, Pak Ad. Kemudian ada Bu Putri. Terus ada Pak Prof. Terus Pak Gede dan Pak Iman. Pak Isman. Nah, Pak Isman. Nah, ke-8 dosen ini abstraknya ada dari 2016 sampai 2021. Jadi saya berhasil kumpulkan, nanti akan saya tampilkan. Begitu. Nanti kita bisa lihat, ternyata ada kedekatan antara satu dosen dengan yang lain. Salah satunya kemungkinan karena beberapa penelitian share. Nanti saya sendiri jadi, wow, keren juga ternyata. Maksudnya dapat insight. Oke, tapi ini kita pre-processing dulu, karena pre-processing itu penting. Yang dibutuhkan adalah ini, ada satu library, namanya NLTK, dari Natural Language Toolkit. Itu namanya, library NLTK ini tuh isinya itu adalah modul-modul yang bisa dipakai untuk pre-processing teks. Misalnya, Snowball Stammer ini untuk STEM. STEM itu contohnya gini, dari kata-kata berimbuhan dia akan ambil kata intinya. Kata intinya. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris ya, using dia akan jadi use. Nah, cuman kemarin saya sudah coba. Nah, tapi di sini saya ada kasih komen. STEM-nya itu ternyata banyak yang jelek. Misalnya contoh having, bukannya jadi have, tapi jadi have. H-A-V. Jadi E-nya dihilangkan. Diving. Nah, diving kan harusnya D-I-V, dive. Tapi dibuat jadi div, D-I-V, without I di belakang. Jadi itu jelek. Nah, makanya saya ada tulis mutung. Akhirnya saya batalkan menggunakan Snowball Stammer ini. Saya udah browse tapi belum dapat ide lain untuk stemming. Nah, ada salah satu ide. Pak Surya mendefinisikan sendiri tuh, ngelis itu dia. Ya, betul. Nah, cuman bedakan, Bu, skillnya, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, kalau Pak Surya saya akui. Nah, kalau saya jadi malu saya. Terus stop words ini penting. Karena gini, kalau misalnya kita nggak stop words, maka kata yang akan keluar justru kata yang nggak punya arti dan nggak punya relasi terhadap artinya gini, kita nggak bisa data mining. Gitu. Kenapa? Karena prinsipnya data mining di NLP ini kebanyakan adalah probabilitas, kecenderungan muncul. Makin sering muncul kata itu, artinya kata itu tuh signifikan, punya makna penting. Nah, tapi kalau misalnya di bahasa Inggris kita nggak pakai stop words, maka kan biasanya, contoh ya, the book, the program, the paper, atau itu kan kata yang dan the, dan juga belum ditambah kata-kata stop words yang lain, one, atau ya paling banyak ya, the, itu kalau kita nggak hilangkan, maka dia akan jadi kata paling banyak, karena paling sering diulangi. Makanya kita butuh ini, stop words. Stop words itu menghilangkan kata-kata yang tidak memberi makna. Nah, sudah. Nah, jadi habis itu buat suatu fungsi yang melakukan cleaning. Cleaning artinya semua pre-processing, stop words, terus lemmatization. Habis itu di tokenizing. Tokenizing itu seperti ini. Jadi kalau tokenizing itu contohnya adalah misalnya ada kalimat saya makan nasi. Nah, tokennya itu akan menjadi saya makan, jadi akan dipisah. Ini namanya token. Jadi menjadi token sendiri. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tokenizing. Oh, ini saya ada buat contoh ya. Nah, I love NLP. Itu kalimatnya. Tapi setelah di cleaning, maka I itu akan hilang. Kenapa? Karena I itu termasuk stop words. Dia nggak memberikan makna ke kita. Tapi yang diberikan yang ada maknanya adalah love,
dan NLP. Nah, ini dia punya makna. Karena kalau misalnya dalam teks, love ini biasanya akan memberikan sentimen positif. Oh, disukai, disenangi. Gitu. Sedangkan NLP adalah kata kuncinya kita. Ini contoh kecil aja. Nah, dan ini bisa di running untuk 800 abstrak yang sudah dicoba di retrieve. Jadi 800 abstrak itu akan di cleaning, di lowering, dikecilkan, dihilangkan karakter-karakter, koma, titik, tanda seru, tanda bacanya semua dihilangkan, lalu di tokenizing. Nah, sehingga nanti akan dapat suatu list seperti ini. Nah, list ini nanti bisa divektorkan. Jangan lupa, kan tadi data kita tuh terbagi antara 4 kategori yang mau diklasifikasi, yaitu computational science, statistik, physics, sama math. Nah, nanti dosen-dosen kita nih akan dilihat, dosen ini masuk yang mana ya, kayak gitu. Gitu ya. Nah, tapi kita bisa cek dulu indeks yang masuk dalam kategori condition CS, computational science, indeks berapa aja. Nah, dia akan memunculkan checking index. Nah, ini adalah tampilannya setelah di cleaning. Oke. Ini lewat nih proses cleaning sih, teman-teman. Nah, next, ini yang penting juga kalau dalam NLP, biasanya frekuensi kemunculan itu ditunjukkan dalam word cloud. Jadi word cloud itu kalau NLP itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang pasti visualisasi yang agak enak gitu. Jadi orang langsung bisa tahu, oh kalau udah word cloud udah enak. Tapi di sini ada aturan penting. Kalau mau word cloud, jadi kalau mau word cloud itu hanya menjalankan teks tunggal. Jadi apa artinya? Artinya token yang tadi kita buat di atas harus digabung jadi satu kalimat. Gak masalah dia nggak ada arti. Maksudnya cuma ya digabung, literally digabung. Jadi satu kalimat, nanti si word cloud itu akan menghitung kemunculan dalam kalimat itu. Nah, karena kita kan mau buat dulu 4 word cloud yang merepresentasikan masing-masing ini apa namanya? Masing-masing top kategori atau join. Nah, makanya kita join dia dulu. Ini kewajiban ya. Kita join. Nah, sehingga kalau computational science adalah text CS, join dari semua vektor atau token CS. Gitu. Nanti yang statistik ya start, physics ya phi, math. Nah, setelah itu ini juga proses yang lama ketika dia mengenerate word cloud-nya. Kalau saya pakai 80.000 juga, mulai dari sini RAM-nya udah habis. Jadi saya udah, awal-awal tuh saya nggak bisa lanjut. Saya cuma bisa sampai sini. Terus saya kurangin, nah baru saya bisa lanjut. Sebenarnya kemarin stuck cuma sampai di sini, Bu. Kalau saya pakai komputer, maksudnya nggak pakai CPU, nggak pakai collab, tapi pakai komputer saya bisa, tapi lama. Sejam. Sampai ini bisa jadi. Word cloud-nya bisa jadi. Nah, setelah itu kita buat word cloud untuk mengenerate teks-teks yang sudah kita joinkan di atas. Nah, setelah itu kita plot. Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam topik science, computational science. Problem, system, result, algorithm. Ini banget ya, maksudnya mencirikan banget. Gitu. Jadi NLP itu memberi makna. Makanya nanti dalam suatu NLP juga ada studi, saya agak lupa. Nanti saya ingat, sambil jalan saya ingat. Jadi bagaimana kita buat program untuk mensarikan, like making summary, summarizing text, membuat summary dari teks. Jadi problem, system, result, dan algorithm. Itu kalau computational science. Sekarang kita akan masuk ke statistik. Ini ya, start, word cloud start. Nah, ini ada title-nya juga. Nah, kalau statistik itu result, model, method, estimator, function, distribution. Nah, itu kata-kata yang sering muncul di, saya yakin sih kalau saya ambil yang data lebih banyak lagi akan kelihatan, karena ini tuh 1% dari
populasi dari sampel di 1% dari sampel. Jadi sudah sedikit banget. Kemudian physics itu result, system, particle, model, study, time, nah energy, dan yang terakhir math, space, group, algebra, function, modul, operator. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah sekarang yang tadi saya bilang, bagaimana kita memvektorkan. Yang pertama itu ada TF-IDF. Ini adalah salah satu cara untuk memvektorkan. Intinya adalah kita akan menghitung frekuensi kemunculannya, terus akan diberikan, jadi nilai TF akan dikalikan dengan nilai IDF untuk mendapatkan vektor. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi digabungkan semua kata dari 4 kategori, terus kata tunggal misalnya otherwise itu akan dihitung kemunculannya di setiap, jadi ini ada 4 baris itu mewakili ini computational science, statistik, physics, math. Nah, berarti ini artinya lebih sering muncul di computational science, kayak gitu. Rasional di matematik dan computational science. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi factoring tuh idenya adalah membuat dia tuh menjadi sesuatu yang bisa dihitung dari kata biasa jadi sesuatu. Nah, ini yang kemarin saya bilang menarik. Ini adalah cosine similarity. Jadi kan saya udah mendownload nih. Oh, belum. Ini belum. Bentar. Atau di program lain. Oh, masih. Di sini kita setelah divektorkan, kita akan mencari kemiripan antara satu topik dengan topik yang lain. Kira-kira lebih mirip siapa gitu. Nah, di sini yang paling mirip itu adalah CS dan computational science dan statistik. Itu kemiripannya tinggi dibandingkan yang lainnya, 0,2 dari 1. Terus diikuti physics dan statistik. Juga physics dengan computational science. Ada berapa tuh? 4 apa 5? 4. Maksudnya mirip, 4. Jadi yang paling mirip dengan yang lain adalah computational science. Computational science dengan physics itu 0, dengan statistik 0,2, dengan physics 0,1, dengan matematika 0,1. Yang paling erat itu computational science, bisa dibilang idenya tuh mirip dengan topik-topik yang lain. Karena mungkin terapan ya. Nah, ini yang sekarang selanjutnya tuh kayak memberi makna gini dalam bentuk kalimat tuh yang kesulitan tersendiri. Nah, terus diikuti oleh statistik, itu dia mirip dengan computational science tentunya, dan physics. Nah, matematika ini yang sedikit. Matematika tuh hanya paling relate dengan computational science. Saya menyadari pasti jumlah sampel tuh mempengaruhi. Nah, itu sih masalahnya. Termasuk 1%-nya kan itu random ya. Jadi iya, kita ketemu yang lain mungkin nggak 1%-nya. betul. Nah, itu masalahnya kalau kita sampling terlalu kecil sih, Bu. Iya. Nah, di sini ada error. Yang pertama error, terus memang ada error di position index-nya. Yang di sini saya sudah mulai memasukkan nama dari setiap peneliti kita. ATY itu Pak Atianta, GSW Pak Gede, Bu Hana, Pak Hin, Pak Imsman, Bu Putri, Pak Surya, dan Pak Prof. Ini udah. Nah, ini kemudian divektorkan, Bu. Sehingga jadi abstraknya, kumpulan abstraknya itu, ini kan abstraknya, Bu. Dari masing-masing nih. Saya cuma tampilkan 5 head-nya. Nah, setelah jadi di ini akan jadi seperti ini, akan jadi vektor. Oke. Nah, nanti vektor ini yang akan di-run lagi dengan model yang ini. Cuma saya memang harus coba run di tempat, di mana? Di komputer
kampus. Ya, saya harus coba yang pakai server karena pasti lebih kuat. Itu saja sih sebenarnya, Bu. Hasilnya untuk yang kecil ini adalah Adanya kedekatan antara ini tadi. bukan yang dosen tadi jadinya apa? Oh, yang dosennya tadi di tempat saya error karena belum kan harus dilatih dulu. Dilatih untuk 800 orang 800 abstrak ini baru dipakai untuk prediksi. Tapi di tempat saya masih error, Bu. Pakai Google Colab, both Google Colab dan komputer sendiri. Wait, error apa? Pertama RAM, dia akan penuh, twing, merah, dan dia akan restart semuanya ulang. Oh. Karena kan kalau ini saya rencananya pakai machine learning, udah nggak pakai deep learning aja tuh, dia kan ngelup untuk mencari estimasi dan sebagainya. Jadi RAM-nya yang penuh. Sebentar, aku belum. Mm-mm. Dari hasil yang 1% itu dianggap sebagai Data train. Data training terhadap data dosen kan? Data yang 1%-nya itu menjadi data train, terus yang punya Bu Hana dan teman-teman rekan MF akan jadi data test. Betul. Nah, tapi kan harus train dulu modelnya. Nah, saya kendala di training model. Loh, untuk RAM dan bentar, tadi belum training toh dengan 800 tadi. Yang 800 tadi itu ini sendiri, Bu. Training untuk perhitungan frekuensi dengan cosine similarity. Cosine similarity itu kemiripan. Okay. Tapi untuk ke siapa tuh namanya? Untuk ke machine learning-nya belum. Bukan belum sih, gagal. Ada yang mau berpendapat tak ya? In which case itu gagal? Gimana, Bu? Saya belum ngeh tentang kegagalannya. Kegagalannya itu pas mau mentraining 800 itu, Bu. Oh, jadi tadi hanya mensimilarity, terus oke, Betul. terus mentrainingnya itu berarti ngambil berapa dari 800 gitu ya? Enggak, semua 800-nya. Oke. Karena 800-nya sendiri udah kecil. Oh. Jadi untuk trainingnya mau mengambil 800-nya, seluruh 800 itu. Ada yang mau berpendapat? Anyway, ini Happy, Pak Priyo, Lena. Ini juga bagus loh dipakai di tempat Pak Priyo ini. Nah, yang punya Pak Priyo juga udah ada progres, Ibu. Oh, oke. Jadi kalau tidak ada komentar di yang pertama, saya pindah ke yang kedua. Progres 1. Dari yang kemarin. Oke, ini diberi narasi bla 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 dengan hasil supaya saya nggak perlu ngerunning ya tentang apa yang dikatakan itu. Yang mana, Bu? Yang ini, yang kamu ceritakan itu. Oh, yang sekarang ini, papernya ini. Kan saya nggak perlu ngerunning. Kalau saya harus ngerunning, harus itu kan sama aja. Oh, siap. Kayak komen hijau gini kan, Bu? Iya, terus hasilnya Baik, Bu. Copy and paste. Hasilnya di copy and paste, and then diceritakan tentang similarity. Nah, tadi saya sambil mencari ada kok competence paper gitu. Terus data saya rencananya pakai punya Pak Surya, paper Pak Surya juga. Iya, bisa. Tapi maksudnya hasilnya dan yang penting hasilnya dan metodenya diceritakan, udah 2 hal itu aja. Siap. Nanti kalau kelamaan nanti saya selalu terputus-putus, saya nggak bisa buat karena seperti itu. Kalau untuk similarity sendiri sudah ada bisa buat satu paper, Bu. Kalau cuma sampai similarity, karena di sini saya bandingkan 2 metode vektorisasi. Yang pertama itu adalah yang ini saya ceritakan tadi, TF-IDF. Yang kedua adalah one hot encoder. Itu juga adalah cara untuk vektorisasi.
Nah, dan juga bisa dihasilkan dia punya cosine similarity factor. Dan di sini nilainya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan TF-IDF tadi. Jadi kemiripannya lebih terlihat. Iya. Walaupun patternnya sama. Iya, di Google, Gojek itu pakai cosine similarity. Gojek, Bukalapak gitu-gitu. Itu pakai cosine similarity. Mereka codingnya. Ya, di sini kita udah coba buat membandingkan dua. Dan lebih nampaknya itu adalah ketika vektorisasinya pakai one hot encoder. Ya, kemudian ditambah lagi sedikit kalau 1% itu kan random ya. Benar. Terus case study atau sedikit mengiterate agak lama nggak ya? Bikin Kalau function kayak mengiterate, and the first you got one first random dari 1% itu, what is the result? 1% lagi yang lain, what is the result? Oh gitu. Convergence of randomity dari pengambilan 1% tadi. Berarti nextnya adalah ada misalnya gini Bu, misalnya contoh 5 pengambilan data random. Yes. Oke. Keep, ngerti saya, nangkap. Iya, jadi randomity, jadi semacam ide convergence of randomity in saya catat dulu Bu. Convergence of kerandomannya. Jadi sekalipun kau ngambil 1%, hasil similarity-mu tuh kau dapatkan sama gitu. Anggaplah. Oh, betul sekali. Terima kasih. Kok saya tidak terpikirkan ide itu? Jadi artinya, why should I use lebih dari 1%? Gitu kan. Toh 1% aja sudah menghasilkan convergence untuk enggak apa-apa kok 1% gitu. Bahwa similarity-nya itu sudah oke kok gitulah. Sudah convergence ya. Cuman ini kan convergence of matrix, in the sense of matrix, jadi mungkin pakai absolute jarak maksimum aja per komponen yang maksimum mana gitu. Nah, semoga dapatnya sama. Siap, paham. Berarti dari 5 ini kita ambil yang maksimum. Ya, pokoknya dari 4. Diceritakan aja, nanti terus tak omongkan lagi. Baik, Bu. Amin. Ini kan tahun depan bisa diulang untuk bahan kuliah, kemudian dipertajam lagi gitu. Jadi Daniel sudah lulus, tapi ini tidak wasted gitu loh. Siap. Jadi ceritakan sebanyak mungkin, nanti tak kemas. Oke, terima kasih Bu. Ini saya kerjakan nih yang convergence of randomness. Ya. Wow. Berarti idenya di situ adalah ini. Yang kita lakukan supaya itu, saya udah nangkap sih. Kan di sini supaya randomnya itu gak berubah ketika kita mengulang program ini dan randomnya gak berubah kan kita pakai random state kan. Nah berarti sebenarnya simpelnya adalah random state-nya ini dihilangkan, terus kita ulangi train test split ini mungkin sebanyak 5 kali. Setiap hasil kita akan append ke dalam suatu list. Sehingga nanti kita akan dapat misalnya 8 data frame berbeda. Iya. Siap. Jelas Bu, itu bisa Bu. Dan itu kan menurut statistik ada jaminannya itu. Wow. Nah teorinya yang saya tidak tahu. Iya, ini teori yang bilangan besar itu loh yang. Oh, siap, big number teori. Bahwa distribusinya akan normal kan? Sepertinya begitu. Convergence in probability implies convergence in probability. Distribution imply convergence. Nice. Well. Nanti dalam bahasa data science saja supaya tidak angel. Baik Bu. Next. Berarti sudah ya Bu ya? Oke. Terakhir. Ini yang progress 1 time series dari yang kemarin. Jadi saya mencoba browse, terus saya mendapatkan satu library bagus di Python, namanya tslearn.
Sebentar, TS Learn itu topiknya apa? data eskavator kemarin. Data Eskavator. Oh, punya Pak Priyo dan Pak Eri. Oke, fine. Nah, ini ada time series learn. Ini kayak scikit-learn, SK-learn, tapi ini khusus time series data. Namanya TS Learn. Keren. Apa namanya? TS Learn. SK-learn, TS Learn. Oh, TS Learn, time series learn. Oke, fine. Iya, betul, Bu. Then, what to do with that? Nah, jadi yang bisa, kemarin kan kita punya perdebatan dengan Pak Hin adalah data time series itu nggak bisa di cluster. Paling nggak diprediksi. Nah, di sini bisa. Jadi caranya sangat bagus. Dia menggunakan namanya dynamic time wrapping. Oke. Teorinya ada di sini. Saya belum mencoba mengumpulkannya jadi kayak suatu cerita yang baik, karena ini baru dapat sih. Jujur, tadi pagi Bu Hana chat, baru saya, aduh kalau nggak ada progres kayaknya nggak enak. Jadi saya mencoba browse. Jadi tadi itu memang agak-agak hektik sedikit. Jadi adalah dia mencoba sebenarnya menghitung, kalau misalnya kita punya dua time series, ini akan mencari kedekatan. Jadi dia akan membandingkan dua time series dan melihat time series mana lebih dekat dengan time series yang lain untuk karakteristik. Nah, dengan di time wrap. Jadi time seriesnya itu akan dibungkus menjadi satu nilai, satu besaran, jarak gitu. Bisa memakai Euclidean, bisa memakai jarak apapun, tapi yang paling umum adalah Euclidean. Aduh, jadi malah kecil banget. Bentar. Oke, dan ini karena agak cepat, jadi saya mengambil kemarin dari baca, itu ada beberapa PPC Bomb Rise Press, PPC Bomb, itu adalah fitur yang saya ambil dari slide ya. Ada 8. Dan saya buat datasetnya. Oke, ini visualisasinya. Di sini saya sudah cek ini 0. Jadi kemungkinan ini adalah mesin standby untuk masing-masing pengukuran. Sehingga kita butuh sesuatu yang memulai dari ketika mesin sudah aktif kalau mau kita lihat, mau bandingkan antara 8 ini mana yang mirip dengan yang lainnya. Begitu. Sehingga akhirnya saya buat suatu fungsi yang bisa skip 0 ini dan langsung mulai dari ketika sudah segini. Sudah start bekerja. Nah, ini adalah fungsinya, menemukan titik mulai. Define start, itu kalau udah lebih dari, kalau titik iterasinya itu, titiknya itu lebih dari 50% dari nilai maksimum, kayaknya ini nggak sampai 50, lebih dari 50 ya. Nah, maka itulah titik startnya. Ini bisa diatur sih, kalau mau dikecilin berarti bisa 0,2, sorry, ini bukan 50, 5%. Jadi kalau titiknya itu udah lebih besar 5% dari maksimumnya, maka itu adalah titik startnya. Mulailah menghitung dari situ. Nah, lalu kita run dia untuk menghitung semua startnya. Menghitung semua start. Tujuannya apa? Lupa. Ini Bu, supaya 0 ini nggak kepake. Oke. Jadi langsung, karena ini 0 ini, kemarin kalau menurut info dari Pak Heri, mesinnya mati. Nah, mesin standby itu kalau dia rata seperti ini, tapi nggak di 0. Nanti kalau saya salah, Pak Heri, benar. Pak Heri, nah, ini kalau oh ya, Pak Priyo. Oh, nah, kalau kita analisa spektrum, waktu kuliah semester kemarin dengan Pak Surya juga begitu. Kita baru bisa analisa spektrum itu ketika bunyinya terdengar. Nah, dan ketika bunyi terdengar itu, intensitasnya nggak boleh yang rata begini. Iya. Nah, makanya kita buat fungsi start, menghitung titik awal. Ini saya buat. Nah, ini juga, ini kelemahan saya. Punyanya Pak datanya Pak Priyo itu juga gede, Bu. Ini saya coba hilangkan ya, kalau misalnya nggak pakai ya. Dan Ibu akan lihat nanti
di bagian mana ya, dia tuh tak berhenti dan nggak mau ngeran. Itu kenapa saya putuskan juga nih 500 data dulu. Kayaknya kalau udah big data analisis, collab itu akan sedikit kesulitan. Ini saya tulis di sini karena memang benar-benar saya alami. Makanya untuk saat ini pakai 500 data dulu. Kalau memang mau, ya, RAM yang bermasalah, RAM-nya itu nanti akan berwarna orange penuh, terus dia akan restart. Dia akan meminta kita untuk restart. Jadi kayak ulang lagi dari awal. Nah, iya ya, nggak bisa main model main background gitu ya, kayak yaitu background. Yang jadi di server tapi tetap di collab, tapi di server kita gitu. Wah, kalau itu saya settingannya sih yang belum paham, Bu. Mungkin saya harus belajar settingan dulu. Oke. Nah, ini setelah hasil diambil dari titik start, terus saya plotkan juga. Nah, ternyata hasil plot, mohon maaf, ini tuh loadingnya agak lama. Internet hujan di sini, mohon maaf ya teman-teman, jadi agak lama. Ini kita bisa inspeksi untuk mengecek. Oke. Nah, ternyata tuh kalau ambilnya 5% seperti tadi yang saya buat, nah kita bisa kecele di sini. Nah, jadi ini yang sudah mulai, sudah tidak ada nol panjang, tapi sudah mulai beraktivitas untuk setiap PPC-nya. Lalu, yang di sini, progres pertama yang saya lakukan di sini adalah kita melakukan cluster. Kita akan clusterkan. Sebentar, dia ada unresponsive. Kalau Google Colab sih memang internet sih. Pure internet. Anyway, in principle dia ini di Google Colab masih ya? Ya, semuanya Google Colab, Bu. Dan data time series, datanya itu juga di tempat lokal juga ya? Ada di lokal, tapi ada juga di Drive. Lokal itu ya di drive-mu lokal. Oh, ada, Bu. Ada, datasetnya di Drive. Soalnya, maksud saya gini, beberapa waktu lalu tuh kami kan modelnya bekerja dengan data besar, tapi data besarnya tuh di web tempat orang yang lain, misalnya yang data COVID itu. Jadi merunning tuh nggak masalah. Iya, karena pakai API gitu kan, Bu? Aku nggak tahu ya, mahasiswa ya beberapa mereka komplain itu, tapi juga manggil data dari link gitu ya, dari link, jadi nggak ke kita, nggak di bisa sih Bu sebenarnya. Loh, ini saya malah left. Jadi oke, so anyway it's running. Nah, mungkin itu bisa jadi luaran Pak Priyo nantinya ya. Boleh, karena hasilnya adalah kita bisa ketemu klasternya, Bu. Jadi kita bisa tahu dari PPC bomb dan race-nya itu mana yang mirip. Cuma ini lost your connection. Oke, jam 8 artinya you have to stop. Oh iya, betul. Maaf ya, dan ini kebetulan juga internetnya. Oke, maksud saya tujuan akhirnya tadi adalah dari program itu adalah mencari kemiripan untuk menghitung nanti fitur mana yang paling mirip dan paling cocok untuk dipakai menghitung produktivitas eskavator. Nanti kan menghitung time cycle dan sebagainya. Baik. Betul ya Pak Priyo? Iya, Mas Daniel benar. Sebelumnya terima kasih dulu sudah diprogres untuk data saya. Jadi intinya tuh kita ingin menghitung cycle time dari alat berat itu sendiri, yaitu eskavator. Nah, tadi dari grafik Mas Daniel itu benar, kalau dia posisi 0 adalah posisi kendaraan sedang idle.
Artinya semua sensor itu 0. Nah, begitu dia aktif, maka akan tampak grafik yang Mas Daniel bikin 5% ya tadi ya? 50%. 500, cuma 500 titik. Ya, nah, artinya itu proses dari cycle time ekskavator. Tapi nanti dicari lagi pada saat dia digging yang mana sih, pada saat dia swing itu yang mana. Nah, itu kan bisa ketahuan dari yang Mas Daniel udah pisah-pisahkan tadi. Ya, artinya nanti kemungkinan bisa dihitung secara sensor. Kan awal-awalnya itu dihitung secara manual oleh manusia pakai stopwatch. Nah, nanti dengan bisa dianalisa lewat grafik itu berarti lebih objektif gitu ya untuk menghitung cycle time dari ekskavator. Mungkin itu saja sih, Mas Daniel. Buana, terima kasih. Baik. Jadi untuk hal ini nanti bisa dilanjutkan ya. Sekarang kita pada penjadwalan ini kegiatan mahasiswa, tapi juga secara bersamaan ngejar bagaimana luaran kita itu di MF yang ilmiah itu muncul. Sekarang yang baru jadi yang jelas adalah baru bukunya si Lena aja tentang cancer kok, bukan tentang MF kok. Tapi kan mungkin idenya tuh ini Bu, apa MBKM-nya Bu? Oke, iya sih, masih bisa. Cuman terkait dengan data yang di kita itu belum muncul ya, sekalipun mungkin nggak tahu Pak Ad sejauh mana. Jadi selain itu ini Daniel dan Yuni dan Happy nanti kan Jumat mau buat presentasi bendel ya, bendelnya harus ada risiko apapun tentang MF. Sabar, itu tesis atau paper Bu? Iya Bu. Bendel. Bendel tesis kan? Bendel. Bendelnya kemarin kan paper sudah. Bendelnya jadi minggu ini adalah bendelmu ngetik sejauh mana. Minggu depan papermu sejauh mana. Minggu depannya lagi ujian. Siap Bu. Ya. Saya Bu. Tapi kita akan diskusi mau siap di ujian yang kapan supaya papernya ini masih dalam posisi submit dulu. Sebetulnya kan memang tidak tertulis bahwa paper itu menjadi luaran di dalam diseminasi. Gitu toh? Iya. Ya. Tapi syarat kelulusan kan Bu? Syarat kelulusannya kan minimal 2 yang terakreditasi ya, sehingga kan nggak mungkin ngejar. Nah 2-nya itu makanya saya kalau yang nyambung dengan MF sih enak ya, yang nyambung. Nah kita kan masuknya di MF kan setelah semester di mana tesis sudah didiskusikan. Yang punya Pak Priyo sih malah bagus, bisa mulai dari sekarang. Jadi maksud saya gini, apa yang dikerjakan Daniel mungkin bisa diberi summary ceritanya, hasil-hasilnya, terus nanti Pak Petrus nambahin ceritanya sendiri ya Pak Petrus. Pak Priyo. Ya, itu anggaplah nanti luaran dengan Pak Heri di kuliah apa Big Data apa AI gampang. Jadi luaran kegiatan MF untuk Pak Prior dan Pak Heri karena dalam tim dan udah serius gitu ya bersama. Jadi bisa 1 berdua lah, kalau dengan Pak Surya kan bisa dinego. Sejauh saya dan Pak Surya kan tahu ya. Jadi kalau bisa keluar dua mata kuliah 2, bukan 2 mahasiswa 4, tapi 2 mata kuliah 2. Nah program-programnya dari Daniel yang sudah buat
Termasuk Lena katanya yang tentang sensor nih sedang OTW, sehingga nanti dikemas untuk Pak Priyo dengan Pak Heri. Punya Yuni belum saya perbaiki lagi. Kelayakannya menurut versi saya belum gitu. Punya Happy juga, jadi daripada bolak-balik ya, seperti itu. Oke, itu sudah jam 8 lebih 10. Ada beberapa komentar, Lena, Yuni, Happy, Yodi. Termasuk Yodi ya. Yodi akhirnya apa proyeknya aku nggak tahu deh. Yang di AI dan di data analisis apa luarannya? Hai Yodi. Ya Bu, saya masih belum lanjut lagi Bu. Saya nyicil yang tempatnya Pak Bambang. Pak Bambang apa? Apa ya? Kayak ya sih Pak. Kayak visualisasi itu aja. Oh, pakai R ya. Iya Bu. ggplot. Jadi gini, yang punyanya Pak Heri, Pak Petrus kan datanya juga dimanfaatkan di Pak Adi. Betul ya, Pak Priyo? Pak Priyo, Pak Petrus. Kadang-kadang Pak Petrus, kadang Pak Priyo. Iya, Bu. Nah, Pak Heri kan pernah bilang, Bu, datanya saya ganti ya di tempat Pak Adi. Nggak usah, Pak. Gitu. Maksud saya bisa digabung ya, misalnya 1R, 1 hasil yang Daniel dibicarakan di sama-sama. Iya. Itu ya. Data yang sebelumnya atau yang sekarang Bu ya? Maksudnya? Anything you have, you can have. Oke. Kalau data yang oil sampling itu udah saya pakai untuk tugasnya Pak Bambang. PCA. Okay. Untuk tugas mandiri. Lalu mungkin untuk yang excavator productivity, nah ini juga sedang saya cari untuk tugas kelompok Bu, di Pak Bambang juga. Jadi di Pak Bambang itu ada 2 tugas mandiri dan tugas kelompok. Wow. Oh, saya nggak minta banyak loh, malah 1 buat berdua loh. Iya. Ya, nanti buat tugas Wahana juga. Maksud saya boleh disambung, Pak. Oh ya. Yang pakai R dengan Python dibicarakan itu belum versi paper enggak apa-apa, tapi report yang disambung. Bahwa itu semua menyangkut data yang dari Pak Priyo kan dan Pak Heri. Iya, Bu. Nah, itu silakan. Jadi nanti kita bisa combine semacam report bahwa itu kayak monograf scientific dari penelitiannya Bapak terkait dengan data dengan Pak Heri begitu. Nanti bisa diterbitkan. Jadi sebanyak mungkin diceritakan gitu. Seperti punyanya Denny yang anak S1 kemarin pernah ngisi. Kemudian saya tambah-tambah sedikit dengan alurnya AI yang sederhana kemarin, terus punyanya Lena dimasukkan dasar-dasar AI. Udah jadi bukunya. Kira-kira gitu Pak. Jadi tugasnya dengan dosen lain, silahkan dikombin kemudian share ke kami. Baik Bu. Ya. Ya supaya enggak mostro ya. Iya Bu. Siap. Ya. Kalau saya model-model gitu mudah untuk memanfaatkan. Cukup ahli lah. Iya. Oke. Saya share Bu ya, yang tugas mandiri saya ke Ibu ya. Semua mandiri dan kelompok itu bisa digabung. Toh itu kan datanya sama dari punya Bapak kan dengan Pak Heri. So itu kan menjadi story yang cukup bagus bahwa itulah hasil kerjasama kita dari industri maupun untuk perkuliahan gitu. Iya Bu. Lagi pula itu Bu kan caranya apa? Dimension reduction-nya nggak cuma PCA. Sebenarnya eksplorasi untuk dimension reduction sendiri banyak itu. Iya, kalau analisis yang soal. Yang penting yang ada dulu. Terus yang punyanya Daniel yang banyak itu udah bisa diceritakan. Nggak saya ceritakan.
Saya akan minta Daniel weekend aja deh nanti. Karena ini sekarang fokus ke bundle ya. Iya, Bu. Oke, saya kira Bu, udah jam saya 8.15. mau tanya. Silakan. Jadinya tuh saya yang oil sampling itu atau yang data sensor yang Semuanya yang kamu bisa. waduh. 2 bulan ini. Saya bilang ya, yang S2 ini sebetulnya kan dipekerjakan. Kita menyiapkan gaji, sebetulnya kan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau nggak ada luaran, ya kita juga bingung gitu menggajinya gimana. Tapi kalau nggak digaji, sepertinya mahasiswa nggak terlibat, nanti nilai saya juga jelek gitu loh. Nah, jadi itu sebabnya saya ngejar-ngejar mahasiswa lah. Kalau nggak ada luaran, gajinya kemana? Kan aneh gitu kan, nggak enak ya. Kalau orang di perusahaan kan dikejar-kejar gitu ya Pak Priya, ya nggak ada luaran. Laporan. Iya, what is your output in this month? Iya, ternyata outputnya juga nggak sampai terpublish misalnya ya. Itu juga aku bingung ya, kalau mau dipublish pun masih belum layak, kita harus betul-betulin juga lama gitu. Kayak punyanya sih ini Daniel, aku paksain kemarin itu tahun lalu yang BDA tentang data COVID, udah posisinya di review, tapi saya sendiri udah basi, merasa udah basi. Jadi pertanyaannya banyak, saya bilang I withdraw gitu. Ya kenapain sih FPS gini gitu, tapi datanya is already old gitu kan. Nah kalau di MF dan Pak Priyo kan masih update ya karena ini. Oke gitu. Saya kira cukup pertemuan kita. Semoga Pak Surya besok bisa dikejar oleh Daniel untuk CNN lagi NN ya, mempertajam. Karena kuliah semester depan ada deep learning. Deep learning itu hubungannya dengan itu. Nah, terserah ya kalau Happy, Daniel, Yuni kan sudah nggak wajib kuliah. But you may listen to, atau malah nanti Daniel yang disuruh ngerjain. Gak apa-apa Bu, asalkan lulus dapat beasiswa. Oh pasti, sudah banyak yang menyiapkan, pastilah. Yeay! Pasti ada sudah. Sudah ditawarin kan Pak Prof. Pak Heri juga, Pak Heri juga siap menerima Daniel mestinya ya. Loh. Iya Pak Mau Prof. Kami juga siap menerima ya. Labnya kami. Siap. Oh, mulai bulan depan juga boleh. Bulan depan? Pas labnya jadi. Hah? Mulai bulan depan pas labnya jadi juga boleh. Oke. Ya, Ini kan sekarang kan masih dari dana MF, belum status pegawai kan? Iya Bu. Tidak masalah. Tidak masalah. Ada baiknya lulus status pegawai dan ngerjain project, keren kan? Double. Pegawainya UKSW kan dikit. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyempatkan. Saya Yuni dan Happy. Jangan lupa bundle-nya. Itu silakan